Siti, seorang gadis berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif, berlari menembus hujan untuk mencapai Cafe Auritnya, tempat dia janji bertemu dengan sahabatnya, Lina. Tapi saat dia membuka pintu belakang Cafe yang gelap, matanya membelalak melihat Lina sedang mencium seorang wanita lain dengan penuh gairah. Tangan mereka saling merangkul erat seolah dunia hanya milik mereka berdua. Siti terpaku di tempat, jantungnya berdegup kencang seperti gendang perang. Bagaimana bisa Lina, sahabatnya sejak SMA yang selalu dia anggap sebagai saudara, melakukan hal seperti ini? Siti merasa dunia runtuh. Selama ini dia menyimpan perasaan lebih dari sahabat terhadap Lina, tapi kini rahasia itu terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Lina yang merasakan kehadiran seseorang, melepaskan ciumannya dan berbalik. Wajahnya pucat saat melihat Siti berdiri di sana, basah kuyup dan ekspresi campur aduk antara marah, sedih, dan kebingungan. "Siti, ini bukan seperti yang kau lihat," kata Lina tergagap, sementara wanita di sampingnya, yang ternyata bernama Maya, buru-buru mengenakan jaketnya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Siti tidak bisa berbicara. Dia berbalik dan lari keluar Cafe, air hujan bercampur dengan air matanya. Malam itu, dia pulang ke apartemen kecilnya di Tebet, tempat dia tinggal sendirian setelah orang tuanya di Bandung memaksanya mandiri. Pikirannya berputar-putar, apakah Lina benar-benar lesbian? Dan kenapa hatinya sakit sekali melihat itu? Siti tahu masyarakat Indonesia, terutama keluarga Muslim konservatif seperti miliknya, tidak akan pernah menerima hubungan seperti itu. Tapi kenapa dia sendiri merasa tertarik pada Lina? Keesokan harinya, Lina datang ke apartemen Siti dengan wajah penuh penyesalan. "Aku harus jelaskan," katanya sambil duduk di sofa usang. Lina menceritakan bagaimana dia bertemu Maya di sebuah komunitas seni underground di Jakarta, di mana orang-orang bebas mengekspresikan diri tanpa takut judgement. Aku suka perempuan, Siti. Sudah lama aku sadari, tapi aku takut bilang ke siapapun, terutama keluargaku. Ayahku seorang ulama di kampung, dia akan usir aku kalau tahu." Siti mendengarkan dengan hati teriris. Dia ingat masa SMA mereka di Bandung, di mana Lina selalu menjadi pelindungnya dari bully, dan bagaimana mereka berbagi mimpi untuk hidup bebas di ibu kota. Tapi kini, mimpi itu terasa seperti mimpi buruk. "Kenapa kau sembunyikan dari aku?" "Aku sahabatmu," tanya Siti dengan suara gemetar. Lina menunduk. "Karena aku takut kehilanganmu. Dan aku lihat cara kau pandang aku akhir-akhir ini. Aku takut kalau-kalau kau juga." Kata-kata Lina terhenti, tapi Siti tahu apa maksudnya. Malam itu, setelah Lina pulang, Siti duduk sendirian di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkedip. Dia merasa konflik batin, apakah perasaannya terhadap Lina adalah cinta, atau hanya ilusi dari persahabatan yang terlalu dekat. Dan jika benar cinta, bagaimana dia bisa menghadapi keluarganya yang selalu menekankan pernikahan dengan pria baik-baik? Beberapa hari kemudian, Siti memutuskan untuk bertemu Lina lagi. Mereka duduk di taman kecil di Menteng, di bawah pohon-pohon rindang. Aku juga merasakan hal yang sama," aku Siti pelan. Lina terkejut, tapi kemudian tersenyum lebar. Mereka berpelukan, dan untuk pertama kalinya, Siti merasa bebas. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang ketakutan. Bagaimana jika keluarga tahu? Ayah Siti, seorang pengusaha tekstil di Bandung, selalu bilang bahwa pernikahan adalah kewajiban agama dan sosial. Ibu Lina bahkan lebih ketat, dengan aturan-aturan rumah yang seperti pesantren. Hubungan mereka mulai berkembang diam-diam, mereka bertemu di kai-kai tersembunyi, berjalan-jalan di malam hari di Ancol, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Siti merasa hidupnya lebih berwarna, tapi setiap kali telepon dari keluarga datang,
dia berbohong. Aku baik-baik saja, Bu. Belum ada pacar, katanya pada ibunya. Lina juga demikian, menghindari kunjungan ke kampung halaman. Tapi konflik mulai muncul. Maya, mantan Lina, muncul lagi dan mengancam akan memberitahu teman-teman mereka jika Lina tidak kembali padanya. Kau pikir Siti bisa terima kau sepenuhnya? Dia dari keluarga konservatif, kata Maya sinis. Lina ragu, tapi dia pilih Siti. Namun, ancaman itu membuat Lina paranoid, dan dia mulai menjauh dari Siti untuk melindunginya. Siti merasa dikhianati. Kenapa kau lakukan ini? Kita janji saling jujur, bentak Siti di salah satu pertemuan mereka. Lina menangis, menceritakan tekanan dari Maya. Mereka bertengkar hebat, tapi akhirnya berdamai. Tapi benih keraguan sudah ditanam. Siti mulai mempertanyakan apakah hubungan ini layak diperjuangkan, mengingat risiko yang begitu besar, kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan teman-teman. Di akhir ile ini, Siti menerima undangan pernikahan dari sepupunya di Bandung. Saat dia melihat undangan itu, dia bayangkan jika dia dan Lina yang menikah, tapi itu mustahil di Indonesia. Hatinya berat, tapi dia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan pulang ke Bandung membuat Siti gelisah. Kereta api melaju melewati sawah-sawah hijau di Priangan, tapi pikirannya penuh dengan Lina. Sudah 2 minggu sejak pertengkaran mereka, dan Lina belum menghubunginya. Siti khawatir apakah Maya berhasil merebut Lina kembali. Atau Lina takut dan memilih mundur. Sampai di rumah keluarga, ayahnya menyambut dengan pelukan hangat. Kapan kamu bawa calon suami ke sini, nak? Tanyanya sambil tertawa. Siti tersenyum paksa, tapi hatinya perih. Malam itu, di acara pernikahan sepupu, dia melihat bagaimana keluarga bahagia dengan tradisi Sunda yang kental. Tapi di balik senyum, Siti merasa asing. Ibunya mendekat dan bisik, kamu sudah 25, Siti. Jangan terlalu pilih-pilih. Ada anak teman ibu yang bagus, dokter di rumah sakit. Siti mengangguk, tapi malam itu dia menangis di kamar. Dia rindu Lina, rindu sentuhan tangannya yang lembut. Dia ambil ponsel dan kirim pesan, aku di Bandung. Rindu kamu. Balasan datang cepat, aku juga. Ma, aku butuh waktu. Maya masih ganggu. Siti lega, tapi juga marah. Kenapa Lina tidak lawan Maya lebih keras? Kembali ke Jakarta, Siti memutuskan untuk konfrontasi Maya. Dia cari tahu alamat Maya dari teman bersama, dan pergi ke apartemennya di Kuningan. Maya membuka pintu dengan senyum sinis. Oh, saingan baru Lina. Masuklah. Di dalam, Maya cerita bagaimana dia dan Lina pernah berencana hidup bersama, tapi Lina mundur karena takut keluarga. Kau pikir kau bisa ganti aku? Lina lemah, dia akan pilih aman daripada cinta seperti ini. Kata-kata Maya menusuk Siti. Pulang dari sana, Siti bertemu Lina di kai biasa. Kenapa kau biarkan Maya seperti itu? Tanya Siti. Lina menjelaskan bahwa Maya punya bukti foto mereka berdua, dan ancam sebarkan ke media sosial. Aku takut, Siti. Keluargaku di desa, mereka hidup dari reputasi ayahku sebagai kiai. Mereka memutuskan untuk bersama melawan Maya. Lina blokir nomor Maya, dan mereka mulai lebih hati-hati. Hubungan mereka semakin dalam, mereka habiskan akhir pekan di Bogor, berjalan di kebun teh, berbicara tentang mimpi membuka studio seni bersama. Siti merasa kuat, tapi tekanan sosial mulai terasa. Di kantor, rekan kerja bergosip tentang gadis-gadis aneh yang tak punya pacar. Siti abaikan, tapi itu menyakitkan. Suatu hari, Ibu Lina datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Lina panik, dan suruh Siti sembunyi di kamar saat ibunya datang ke apartemen Lina.
Siti dengar percakapan mereka, "Kapan kamu nikah, nak? Ibu sudah siapkan calon dari kampung." Lina jawab ragu, "Belum waktunya, Bu." Setelah ibu pergi, Lina menangis di pelukan Siti. "Aku tak bisa bohong selamanya." Konflik internal Lina semakin dalam. Dia mulai sholat lebih sering, mencari jawaban dari agama. "Apakah ini dosa, Siti?" Buku-buku bilang hubungan sesama jenis haram. Siti, yang juga Muslim, merasa dilema. Dia baca artikel online tentang interpretasi progresi, tapi keluarga mereka tradisional. "Kita bisa cari jalan tengah," kata Siti, tapi Lina ragu. Sementara itu, ayah Siti telepon dan bilang ada lamaran dari keluarga teman. "Kamu harus pulang minggu depan, temui dia." Siti tolak halus, tapi ayah marah. "Jangan buat malu keluarga." Itu membuat Siti depresi. Dia mulai minum obat tidur untuk lupakan tekanan. Lina lihat perubahan Siti dan khawatir. Mereka bertengkar lagi. "Kau mau terima lamaran itu?" tanya Lina cemburu. Siti jawab tidak, tapi Lina tak percaya. Keraguan tumbuh. Maya muncul lagi, kali ini kirim pesan ke Siti, "Lina pernah bilang kau hanya rebound." Siti konfrontasi Lina, dan Lina akui pernah bilang itu saat marah pada Maya. Pengkhianatan kecil itu membuat Siti sakit hati. Dia mulai menjauh, fokus kerja. Lina coba dekati lagi, tapi Siti dingin. Di puncak ile ini, Siti dapat promosi kerja yang mengharuskan pindah ke Surabaya. Dia ragu apakah pindah berarti akhiri hubungan, atau kesempatan mulai baru. Lina tahu dan menangis, "Jangan tinggalkan aku." Keputusan Siti untuk tolak promosi membuat Lina lega, tapi tekanan keluarga semakin berat. Ayah Siti datang ke Jakarta dan paksa bertemu calon suami itu, seorang pengusaha muda bernama Rial. Di restoran di Senayan, Siti duduk kaku sementara Rial cerita tentang bisnisnya. "Saya suka gadis mandiri seperti kamu," kata Rial. Siti tersenyum paksa, tapi pikirannya pada Lina. Setelah pertemuan, ayah Siti marah. "Kenapa kau tolak dia? Dia sempurna." Siti akhirnya meledak, "Aku tak mau nikah dulu, ya." Ayah diam, tapi tatapannya penuh kecewaan. Pulang ke Bandung, ayah bilang ibu bahwa Siti aneh akhir-akhir ini. Gosip mulai menyebar di keluarga besar. Lina menghadapi masalah serupa. Saudara laki-lakinya, yang tinggal di Jakarta, curiga melihat Lina sering keluar malam. "Kau pacaran dengan siapa? Kenapa rahasia?" tanya saudaranya. Lina bohong, bilang teman kerja. Tapi saudara itu ikuti Lina suatu malam dan lihat dia bertemu Siti di taman. Meski tak lihat ciuman, dia curiga. Konfrontasi terjadi. Saudara Lina datang ke apartemen dan bentak, "Kau lesbian ya? Jangan buat malu keluarga." Lina menangis, tolak tuduhan. Tapi saudara ancam bilang ayah. Lina panik dan hubungi Siti. "Semuanya runtuh," katanya. Mereka memutuskan kabur sementara ke Bali untuk tenangkan pikiran. Di sana, di pantai Kuta, mereka berbicara panjang. "Kita harus putus, Siti. Ini terlalu berbahaya," kata Lina. Siti tolak, "Aku rela kehilangan segalanya untukmu." Mereka berdamai, tapi di Bali, mereka bertemu komunitas kecil yang rahasia. Di sana, mereka dengar cerita orang lain, ada yang diusir keluarga, ada yang hidup bahagia diam-diam. Inspirasi itu membuat mereka kuat. Kembali ke Jakarta, mereka rencanakan masa depan, pindah ke kota lain, mungkin Yogyakarta, di mana lebih liberal. Tapi realita datang lagi. Maya, yang ternyata dendam, sebarkan foto lama Lina ke grup WhatsApp teman SMA mereka. Gosip meledak, Lina lesbian. Teman-teman mulai menjauh, beberapa hubungi Siti dan tanya, "Kau tahu?" Siti panik.
Di kantor, bosnya panggil dan bilang ada rumor tentangmu. Jaga image perusahaan. Siti merasa terpojok. Dia konfrontasi Maya lagi, kali ini dengan Lina. Kenapa kau lakukan ini, bentak Lina. Maya tertawa, karena kau pilih dia daripada aku. Rasakan sekarang. Pengkhianatan Maya membuat mereka lebih dekat, tapi kerusakan sudah terjadi. Keluarga Lina tahu dari gosip. Ayah Lina telepon dan bilang, pulang sekarang. Kita bicara. Lina pergi ke kampung, tinggalkan Siti sendirian. Di sana, ayah Lina paksa Lina ikut pengajian khusus untuk sembuhkan orientasinya. Lina tolak, tapi ayah kunci dia di rumah. Siti khawatir, tak bisa hubungi Lina. Dia pergi ke kampung Lina di Bogor, tapi diusir oleh saudara Lina. Jangan deketin adikku lagi, bentaknya. Siti pulang hancur. Dia mulai depresi, tak makan, tak tidur. Teman kerjanya khawatir dan sarankan konseling. Di puncak Ile ini, Lina kabur dari rumah dan hubungi Siti, aku di stasiun. Jemput aku. Mereka bertemu, tapi Lina terlihat lelah. Ayah usir aku. Aku tak punya apa-apa lagi. Siti peluk dia, tapi tahu, ini awal dari perjuangan lebih besar. Hidup bersama di apartemen Siti menjadi mimpi buruk baru. Lina kehilangan pekerjaan karena gosip, dan mereka hidup dari gaji Siti saja. Uang menipis, tagihan menumpuk. Kita harus cari bantuan, kata Siti. Mereka hubungi komunitas LGB di Jakarta, yang beri dukungan moral dan lowongan kerja sementara untuk Lina sebagai relancer. Tapi konflik internal muncul. Lina merasa bersalah, ini karena aku, Siti. Kau seharusnya nikah dengan Rial, hidup nyaman. Siti tolak, aku pilih kamu. Tapi diam-diam, Siti hubungi ayahnya untuk pinjam uang, tanpa bilang Lina. Ayah setuju, tapi dengan syarat, putus hubungan anehmu itu. Siti ragu, tapi terima uang. Lina tahu dari pesan ponsel dan marah besar. Kau bohongi aku. Kau janji tak hubungi keluarga. Mereka bertengkar hebat, Lina pergi keluar malam itu. Siti khawatir, cari Lina di seluruh kota. Akhirnya temukan Lina di jembatan di Glodok, menangis sendirian. Mereka berdamai, tapi kepercayaan retak. Maya muncul lagi, kali ini tawarkan bantuan, aku bisa kasih kerja untuk Lina, asal kau tinggalkan Siti. Lina tolak, tapi godaan itu membuatnya ragu. Di saat lemah, Lina bertemu Maya dan minum bersama, hampir tergoda. Siti tahu dari teman dan konfrontasi. Kau khianati aku, tanya Siti. Lina akui bertemu, tapi tak ada apa-apa. Tapi keraguan Siti tumbuh. Keluarga Siti tahu tentang Lina dari gosip, dan ibu datang ke apartemen. Pulanglah, nak. Tinggalkan perempuan itu. Ini dosa besar. Ibu menangis, cerita bagaimana tetangga gosip tentang keluarga mereka. Siti hancur, tapi tolak pulang. Ibu pergi dengan hati sedih. Lina lihat itu dan merasa bersalah. Mungkin kita harus putus, katanya. Siti menangis, jangan. Tapi Lina pergi ke rumah teman, tinggalkan Siti sendirian. Di saat sendirian, Siti renungkan pilihan, cinta atau keluarga. Dia baca buku tentang hak di Indonesia, tapi tahu undang-undang tak lindungi mereka. Dia putuskan lawan, hubungi pengacara dari komunitas untuk saran. Lina kembali setelah seminggu, minta maaf. Mereka coba bangun lagi, tapi tekanan sosial semakin kuat. Teman-teman menjauh, pekerjaan Siti terancam. Di puncak Ile ini, saudara Lina datang dengan sekelompok orang dan ancam, tinggalkan adikku, atau kami laporkan ke polisi atas pelecehan. Siti takut, tapi Lina bela, ini pilihan kami. Pertarungan isik hampir terjadi, tapi polisi datang dan bubarkan.
Setelah insiden itu, Siti dan Lina pindah ke Yogyakarta, cari kehidupan baru. Di sana suasana lebih tenang, dengan komunitas seni yang lebih terbuka. Lina dapat kerja di galeri, Siti Relance Desain. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Tapi luka lama masih ada. Suatu hari, ayah Lina sakit dan hubungi Lina. "Pulanglah, nak. Ayah makanmu." Lina ragu, tapi pergi. Di kampung, ayah bicara, "Aku tak paham pilihanmu, tapi kau anakku." Lina menangis, tapi tolak tinggal, "Aku cinta Siti, ya." Ayah diam, tapi beri uang untuk hidup. Siti, di Yogyakarta, dapat kabar dari ibunya yang sakit. Dia pulang ke Bandung dan ibu bisik, "Aku tahu tentangmu. Tapi jangan buat ayah sedih." Siti janji kunjungi sering, tapi tak tinggal. Kembali bersama, mereka renungkan perjalanan, pengkhianatan, kerugian, tapi juga kekuatan. Maya akhirnya minta maaf, ia pesan, akui kesalahannya. Mereka makan, tapi tak berteman lagi. Cinta mereka bertahan, meski masyarakat masih judgmental. Mereka ikut advokasi hak, diam-diam, bantu orang lain. Di akhir, mereka duduk di pantai Parangtritis, memandang matahari terbenam. "Apa kita benar, Siti?" tanya Lina. Siti jawab, "Cinta tak pernah salah, tapi pilihan kita yang tentukan harga." Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu berujung pada pengorbanan yang tak adil, atau apakah masyarakat yang harus berubah untuk menerima keberagaman?